kita berjumpa kembali di dalam renungan keluarga GKJ Sedayu. Pada saat ini kita bersama menghayati di dalam renungan Sabtu Sunyi. Dalam renungan Sabtu Sunyi ini kita akan bersama mendengarkan sabda Tuhan, terlebih ketika Tuhan Yesus sudah bersedia, Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, malah kita memohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Pagi yang indah ini kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Pujian syukur kami ketika Engkau bangunkan esok pagi ini. Sebelum kami mulai aktivitas kami ingin mendasari hidup kami melalui sabda-Mu yang bersama akan kami renungkan melalui renungan Sabtu Sunyi keluarga GKJ Sedayu. Untuk itu Tuhan berikanlah kepada kami roh hikmat kebijaksanaan, sehingga kami dapat menghayati kebenaran sabda-Mu, sehingga kami boleh untuk semakin bertumbuh, kami melakukan segala sabda-Mu dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai 66 yang demikian sabda Tuhan. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari, aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati.' Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Demikian Bapak Ibu sabda Tuhan yang akan kita renungkan. Yang berbahagia ialah kita yang merenungkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan tentunya melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Hosiana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom, selamat pagi. Tentu saat ini kita sudah segar bugar, karena dalam istirahat ini kita dijaga oleh Tuhan, kita dibangunkan, terlebih kita sebagai jemaat Tuhan bersama-sama menghayati di dalam renungan Sabtu Sunyi bersama dengan jemaat Tuhan di GKJ Sedayu dan dimanapun berada. Bapak Ibu yang terkasih, tentu apa yang kemarin kita hayati ketika Tuhan Yesus menderita, disalibkan, mati, dan tentunya dikuburkan. Itu menjadikan sebuah peringatan akan kita
sebenarnya siapa toh diri kita ini. Tema dalam perenungan ini berjudul Sudah Layakkah Aku? Ketika tadi saya bertanya, siapakah toh kita ini? Lalu ketika kita balik kembali, sudah layakkah aku ini? Tentu menjadi refleksi yang luar biasa. Karena kita tahu siapa diri kita, siapa toh kita ini sebenarnya. Kita manusia yang lemah, manusia yang tak berdaya, dan tentunya kita membutuhkan sesuatu yang besar untuk menopang kehidupan kita. Yang besar dalam hidup kita itu apa? Tentu tujuan kita dalam hidup ini satu. Kalau kita mati nanti akan masuk surga. Enggak ada orang ketika ditanya, ketika mati ingin masuk kemana? Neraka? Tidak ada. Pasti jawabannya adalah surga. Nah, di sini sesuatu yang besar yang diberikan oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya, dan bahkan besok kita bersama akan menghayati dalam masa Paskah, Minggu Paskah, di mana kebangkitan Tuhan Yesus setelah 3 hari dari kematiannya. Sabtu Sunyi ini kita diajak untuk merefleksikan, kita diajak untuk mengoreksi diri kita. Kok ya Gusti Allah, Tuhan yang luar biasa, Yesus yang baik dan bahkan tidak bercacat celah itu mau rela menderita untuk kita, bahkan mengorbankan nyawanya untuk kita. Kita kadang seperti apa yang tertulis dalam bacaan ini. Kita bukan seperti orang Arimatea, Yusuf, tetapi kadang kita seperti para imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Merasa dirinya lebih layak, merasa dirinya lebih hebat, sehingga ia pun pada akhirnya merasakan sesuatu yang membuat ketidaknyamanan di dalam dirinya. Ada ketakutan karena ia tidak mau membuka hati pikirannya ketika Yesus masih hidup. Berbeda dengan halnya apa yang dilakukan oleh Yusuf tadi, orang Arimatea yang juga telah menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Dengan gagah berani, ia meminta mayat Tuhan Yesus Kristus. Ini bukan hal yang mudah, meminta terlebih kepada pimpinan daerah yang kekuasaannya bisa ditakuti oleh orang banyak. Tapi Yusuf dengan berani, ia mengambil mayat Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang dilakukannya apa? Yusuf mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih dan membaringkan ke dalam kubur yang baru. Berarti sesuatu yang baru itu yang diberikan oleh Yusuf dari Arimatea ini kepada Yesus. Nah, kita juga dituntut demikian, sesuatu yang baru, hidup yang baru, terlebih apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita ini. Ia rela menderita, ia rela disalib dan bahkan mengorbankan nyawanya untuk kita semua. Mari dalam perenungan ini kita mengoreksi diri kita. Sudah layakkah kita ini? Sudahkah kita seperti Yusuf Arimatea yang mau mengorbankan segala sesuatunya, atau kita seperti orang-orang Farisi atau imam-imam kepala yang masih dengan kesombongannya mengandalkan siapa dirinya? Untuk itu marilah Bapak Ibu, kesempatan ini kita diingatkan kembali dalam keluarga kita, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih besar. Juga dalam jemaat tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih besar. Juga dalam masyarakat semuanya sama, manusia yang tentunya berdosa. Tetapi karena anugerah kasih Tuhan, Tuhan mengorbankan kepada kita ini, kita akan memperoleh sesuatu yang baik.
Tuhan rela mengorbankan nyawanya, Tuhan rela menyerahkan hidupnya hanya untuk kita manusia berdosa. Sudah layakkah kita perenungan yang kita hayati pada saat ini? Kiranya Tuhan memberkati kita dan kita semakin dimampukan dalam hati dan pikiran kita untuk selalu melibatkan Tuhan, menyadari siapa diri kita ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami menghadap-Mu kembali menaikkan syukur kami Tuhan. Bila pada saat ini kami diingatkan siapakah diri kami. Kadang kami bukan menjadi orang seperti Yusuf dari Arimatia yang rela berkorban, tapi kami masih sering seperti imam-imam kepala dan ahli Taurat yang mengandalkan kesombongan, yang mengandalkan keegoisan diri kami yang besar ini. Tapi melalui apa yang Engkau lakukan, peristiwa Engkau menderita, Engkau disalibkan, dan Engkau mati, itu menjadi teladan kami untuk bersama menghayati bahwa kami orang yang berdosa ini pun Engkau kasihi dan bahkan Engkau tebus. Ajarkan kami supaya kami layak Tuhan untuk menjadi hamba-hamba-Mu. Ajarkan kami supaya kami layak menjadi orang-orang seperti Yusuf dari Arimatia yang mau berkorban dengan sepenuh hati, bahkan tidak takut di dalam mengabarkan kabar sukacita bagi semua orang. Untuk itu kami mohon tuntunan-Mu supaya kami semua semakin dikuatkan, semakin menghayati dengan selalu mengingat, sudah layakkah aku dalam hidup ini, terlebih menerima pengorbanan yang Engkau lakukan. Terima kasih untuk perenungan yang Kau berikan kepada kami pada saat ini. Kami akan mengakhiri, kami akan melanjutkan aktivitas kami bersama dengan keluarga kami di tempat pekerjaan kami. Tuhan kiranya menolong, menuntun kami semua, menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mengakhiri perenungan kita pada saat ini. Selamat menjalani, menghayati Sabtu Sunyi ini dengan penuh percaya, dan kita ingat, sudah layakkah kita di hadapan Tuhan melalui apa yang telah Tuhan lakukan, pengorbanannya kepada kita semua. Tuhan memberkati.